dikeluarin teman santun apa ora? Wis. Nanti ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Inggris the Java War, Belanda the Java War adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Rock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Latar belakang terjadinya Perang Diponegoro adalah perang Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda terhadap masyarakat Jawa. Perang Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa meletus pada 20 Juli 1825 di daerah istimewa Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dengan nama asli Pangeran Ontowiro. Penyebab Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda sehingga menyebabkan terjadinya Perang Jawa di Indonesia yaitu campur tangan Belanda dalam adat dan budaya keraton yang sudah lama ada dan melahirkan budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya Timur. Alasan khusus Perang Diponegoro adalah pada tahun 1855 Misat dan Pati Danurejo memasang anjing pancang atau patok dalam rangka membuat jalan baru. Anjing tersebut melewati tanah pemarangan milik Pangeran Diponegoro dan memerintahkan para prajuritnya untuk mencabut anjing dan menggantinya dengan tombak. Warga desa Tegalrejo, desa di mana Pangeran Diponegoro pun marah hingga terjadinya perang antara warga desa dengan pasukan Macanan, pasukan pengawal kerajaan Pati Danurejo. Tetapi pasukan Pangeran Diponegoro kalah dan melarikan diri ke Goa Selarong untuk menyusul terjadinya pasukan untuk penyerangan berikutnya. Jalannya pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan infanteri, kavaleri dan artileri di kedua belah pihak. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya hingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi, begitu pula sebaliknya. Selain sosok Pangeran Diponegoro, di awal perang terdapat seorang bangsawan pendukung Diponegoro lain yang bernama Pangeran Serang II pada bulan Agustus hingga September tahun 1825 yang menyerang posisi pertahanan Belanda di pantai utara. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Ali Basa Santo Prawijo menyerang kepada Belanda. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, akhirnya Jenderal Joko berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng di Rotterdam tanggal 8 Januari tahun 1850. Dampak akhir perang. Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan masyarakat Jawa. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk di Jakarta menyusut tahunnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Beberapa dampak Perang Diponegoro: dengan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Dengan korban tewas pihak Belanda berjumlah 8 antara Belanda dan 7.000 senjata putih penduduk. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Adapun benda-benda
peninggalan Pangeran Diponegoro. 1. Tombak pusaka Kiai Rondan. Tombak pusaka yang dinamai Kiai Rondan ini termasuk salah satu pusaka kesayangan Diponegoro karena dianggap suci, bisa memberikan perlindungan dan peringatan akan datangnya bahaya. Tombak ini dirampas pada tanggal yang sama dengan perampasan Kelana Kuda dan juga keris Kiai Nokul Saruman pada tanggal 11 November 1829. Kedua, Kelana Kuda. Kelana Kuda termasuk barang yang dirampas Belanda seusai Pangeran Diponegoro disergap di Pegunungan Gowong oleh A.F. Michel dan pasukan gerak cepat ke-11 dari Ternate yang terkenal dengan kemampuan lacaknya pada tanggal 11 November 1829. Baba Diponegoro. Baba Diponegoro merupakan catatan autobiografi Pangeran Diponegoro yang dibuat saat sang pangeran diasingkan pasca ditangkap pada tanggal 11 November 1829. Menurut sejarawan yang 40 tahun meneliti Baba Diponegoro, Peter Brian Ramsey Carey, babat ini ditulis selama masa pengasingan Diponegoro di Manado pada 1831 sampai 1832. Namun Diponegoro tidak menulisnya sendiri, melainkan dimendiktekan kepada seorang juru tulis. Keempat, tongkat Kiai Cokro. Tongkat ini sejatinya milik Sultan Demak dan Pangeran Diponegoro menerima tongkat ini dari orang biasa di Jawa pada 10 tahun sebelum terjadinya Perang Jawa pada 1925, yakni pada tahun 1915. Tongkat ini jatuh ke cucu Nyi Ageng Serang, komandan perempuan pasukan Diponegoro, Pangeran Notoprojo atau dikenal sebagai Raden Mas Papak, julukan karena jari tengah kanan kirinya sama rata pada tanggal 11 Agustus 1829. Yang terakhir, keris naga siluman. Kata siluman atau seluman sendiri dari bahasa Sanskerta berarti penglihatan mata batin, yaitu bayangan mata yang dibangkitkan oleh kekuatan batin, terkadang terkait dengan sesuatu yang magis. Maka pengertian logo siluman secara harfiah adalah dapat diartikan sebagai naga yang tidak kelihatan atau naga yang ada di alam maya atau alam gaib atau alam astral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Apa kegunaan pelana kuda? Pelana kuda mau ngapa? Dari mau ngapa? Apa jawabannya?